eh, tentang menjaga kehamilan sehat, mencegah kelahiran prematur. Di sini saya Valeska, sekali lagi salam kenal semuanya sebagai MC dari acara dan di webinar online ini. Di sini kita eh, akan menghadirkan narasumber, yaitu dokter spesialis obgyn konsultan feto maternal, dan akan membahas kupas tuntas juga nih tentang menjaga kehamilan sehat dan mencegah kelahiran prematur tadi ya. Baik, sebelumnya izinkan saya uh, menjelaskan sedikit mengenai komunitas prematur Indonesia. Barangkali di sini ada teman-teman dari peserta yang belum tahu apa itu komunitas prematur Indonesia. Jadi komunitas prematur Indonesia ini sendiri didirikan pada tahun 2015 oleh Dr. Agung Zentio Wibowo bersama Dr. Ning. Keduanya berprofesi sebagai dokter serta menjadi orang tua bayi prematur bernama Nadira yang terlahir 800 gram. Atas dasar tersebut, keduanya ingin memberikan dukungan sekaligus mengedukasi para orang tua prematur lainnya di Indonesia tentang masalah prematuritas sehingga terdapatlah wadah ini untuk saling berbagi dan menguatkan kita sesama orang tua prematur. Nah, komunitas prematur ini sendiri diawali dengan dibuatnya jejaring sosial media di Facebook, ada Facebook grupnya di tahun 2016, dan kemudian ada Instagramnya @prematur.indonesia. Seperti itu. Nah, untuk kegiatannya sendiri rutin dilaksanakan itu adalah menjawab pertanyaan dari para member gitu ya, dan follower-follower aktif di Facebook maupun Instagram, maupun dari orang tua prematur yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Nah, hal-hal yang terkait tentang prematuritas ini yang termasuk pada screening, imunisasi, ASI, dan stimulasi tumbuh kembang serta bagaimana mencegah kelahiran prematur tersebut merupakan pertanyaan yang sering banget ditanyain ya gitu oleh para orang tua utamanya ibu-ibu yang sedang proses melaksanakan proses kehamilannya gitu. Ada ya rasa khawatir kita gitu kan. Gimana nih tentang kehamilanku, sehat nggak ya gitu. Nah, di sini kita juga memberikan edukasi berupa artikel dan ada juga wadah grup WhatsApp-nya gitu. Kemudian, di Komunitas Prematur Indonesia sendiri memberikan pemberdayaan kepada orang tua. Kita punya tim khusus yang disebut sebagai edukator dan volunteer. Nah, tim edukator dan volunteer ini biasanya juga merupakan orang tua prematur yang secara sukarela dan ikhlas turut membantu menyebarluaskan dan mengedukasi para orang tua prematur di seluruh Indonesia. Sudah terdapat kurang lebih 80 orang edukator dan volunteer yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan sampai ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Seperti itu. Lalu untuk rangkaian acara hari ini, izinkan saya membacakan rundown-nya dulu. Pagi ini kita mulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari Prematur Indonesianya, yaitu Dr. Agung, kemudian ada dari Velas bersama Ibu Rini. Lalu ada materi dari eh, Dr. Adia Firmansyah Dilmi. Kemudian kita ada sesi tanya jawab dan foto bersama serta nanti akan ada pengumuman pertanyaan terbaik. Jadi jangan ragu untuk bertanya di forum ini ya gitu untuk teman-teman semua yang ada di sini karena kita sudah kehadiran juga narasumber yang insya Allah bisa memberikan edukasi kepada kita. Jadi segala macam pertanyaan mengenai kehamilan dan prematuritas ini bisa kita sampaikan di sini. Ya, insya Allah akan dibantu dijawab oleh Dr. Adia Firmansyah. Baik, mungkin sebelum masuk ke sambutan dari Dr. Agung, izinkan saya sedikit membacakan CV Dr. Agung. Dr. Agung Zentio ini merupakan dokter eh, di Klinik Cita Sehat, Cipinang, Jakarta Timur dari 2011 hingga saat ini dan juga founder Komunitas Prematur Indonesia sejak 2015 hingga saat ini. Beliau merupakan lulusan dari FKUI 2008 kedokteran dan Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne di 2009 dan telah eh, melakukan profesi dokter FKUI di tahun 2011.
Beliau pun memiliki pengalaman persalinan prematur yang sudah dialaminya gitu. Itu berangkat dari kelahiran putrinya yang bernama Nadira di usia gestasi 26 minggu 1 hari dengan berat badan lahir di 800 gram. Mungkin nanti lengkapnya bisa dari Dokter Agung juga. Uh, Kemudian Dokter Agung inilah tadi bersama istri yang mendirikan komunitas Prematur Indonesia di Facebook yang mewadahi dan menjadi support sistem bagi kita para orang tua bayi prematur dari April 2015 hingga saat ini. Seperti itu. Mungkin uh, sekarang saya berikan kesempatan kepada Dokter Agung untuk memberikan sambutannya. Dokter Agung, Ya, terima kasih Bu Valeska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, pada yang saya hormati, Dr. M. Adia Permasa Dilmi, senior saya nih, Bang Dido, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah hari ini akan memberikan materi untuk kita semua. Kemudian pada yang saya hormati, para orang tua bayi prematur ya, semua yang sudah bersedia untuk mengikuti acara edukasi di hari ini ya, mengenai menjaga kehamilan sehat, mencegah kelahiran prematur. Jadi dari komunitas prematur Indonesia, salah satu yang diharapkan untuk bisa tersebar luas informasinya adalah pencegahan kelahiran prematur. Karena seperti kita ketahui, sebagai orang tua bayi prematur, tentu di awal ada beberapa perasaan ya yang dirasakan oleh orang tua. Di antaranya adalah kurang lebih ya ada perasaan kenapa saya bisa lahiran prematur gitu. Ada rasa bersalah ya yang dirasakan oleh ibu, ada rasa takut dan cemas mengenai kondisi anaknya dan bertanya-tanya apa yang bisa saya perbaiki dari kesehatan saya yang nantinya eh, jika saya nanti akan hamil kembali bisa kehamilannya sehat dan tidak mengalami kelahiran prematur. Dan dari komunitas prematur Indonesia, beberapa orang tua juga mengatakan ada ketakutan ya kelahiran prematur karena ada riwayat prematur sebelumnya membuat menjadi takut hamil lagi, kemudian menjadi trauma, ya seperti itu. Tentu saja ini perlu ilmu yang lengkap ya bagi orang tua untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan bagi para orang tua untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Ya karena eh, bisa dikatakan kebanyakan masyarakat kita belum bersiap ya di masa awal-awal kehamilan, eh, belum mengetahui persis apakah nanti ada risiko kelahiran prematur atau tidak. Sehingga banyak kasus diantaranya yang kami alami sendiri juga bahwa para orang tua bayi prematur merasa terkejut ya. Artinya kelahiran prematur itu terjadi dengan tiba-tiba, ya tidak diperkirakan sebelumnya, tidak ada tanda-tanda ataupun tidak diduga sebelumnya. Tentu saja ini yang akhirnya membuat situasinya menjadi dilematis ya bagi orang tua, campur aduk di saat kelahiran prematur, kemudian juga harus merawat anaknya yang mungkin ada di NICU. Jadi mudah-mudahan dengan adanya edukasi pada hari ini diharapkan bisa mencerahkan ya kepada para orang tua semuanya apa saja yang bisa dilakukan untuk kehamilan yang nanti bisa sehat dengan harapannya dengan bekal yang baik eh, angka kelahiran prematur di Indonesia ini bisa diturunkan karena ini juga merupakan salah satu parameter ya bagaimana keberhasilan kesehatan di sebuah negara angka prematuritasnya bagaimana apakah bisa turun ya dari yang sebelumnya dan ini mungkin juga salah satu harapannya karena seperti kita ketahui ketika sudah lahir prematur nanti akan banyak ya keperluan untuk bayinya ya karena perlu perawatan, perlu pemeriksaan. Tentu saja jika menjaga kehamilan sehat, maka akan tercapai bayi yang sehat juga. Seperti itu. Jadi itu harapan dari komunitas prematur Indonesia. Mudah-mudahan webinar pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu saja sebagai sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Agung. Kita masuk ke agenda berikutnya. Kita akan memulai materi, mohon maaf. Kita akan memulai materi bersama uh, Dokter Dokter Adia. Di sini
kita akan kehadiran juga moderator bersama Mbak Palupi. Mungkin bisa Mbak Palupi silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Valeska. Oke, seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom, perkenalkan saya Paulu Fikrakatau, salah satu volunteer juga dari komunitas prematur Indonesia. Hari ini dari Dr. Dido, kita akrab sapa Dr. Dido ya, tapi sebelumnya saya bacakan dulu profil beliau. Dr. M. Adia Firmansyah Gilmi, SPOG KFM, atau kita sapa dengan akrab Dr. Dido, boleh ya dok? Ya, silakan. Oke. Beliau adalah seorang lulusan dari FKUI dengan cum laude, lalu dilanjutkan dari Universitas of Melbourne, mendapatkan award in Advanced Medical Science. Wow. Saat pernah menjadi mentor di Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Juga menjabat sebagai clinical consultant maternal fetal medicine dan juga consultant improvement of high risk pregnancy service di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Dr. Dido juga sudah banyak menangani kasus rujukan khususnya untuk bayi prematur. Jadi saat ini kita dapat kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu untuk dapat sharing apa aja yang pernah Dokter Dido alami di lapangan, bagaimana menangani kasus bayi prematur, bagaimana pencegahannya agar tidak terjadi pada ibu-ibu yang baru saja mau melahirkan anak pertama maupun yang sudah punya riwayat bayi prematur, bagaimana agar tidak terulang lagi. Nah, nanti juga seperti yang dibilang oleh Ibu Valeska, kita akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu langsung saja kita menyapa Dokter Dido. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, Dok. Terima kasih. Mungkin sebelum saya bicara ada sambutan lagi mungkin dari saya mau bilang terima kasih dulu mungkin Mbak Palupi kepada Dokter Agung dan komunitas prematur Indonesia yang bersinergi dengan Velas ya untuk mengadakan acara ini. Saya rasa sangat positif. Sebelumnya saya sudah pernah waktu itu pernah bekerja sama juga dengan Dokter Agung. Dokter Agung nih paling waktu dari zaman sekolah sampai sekarang saya kenal sangat rajin nih ya, sangat rajin, selalu semangat menangani terutama sesuatu yang dekat dengan hatinya itu prematuritas ya, persalinan preterm dan prematuritas. Dan saya lihat komunitas ini selalu konsisten di berbagai kota bahkan. Saya bicara beberapa dengan konsultan-konsultan feto-maternal di Surabaya kemarin juga ya. Saya bicara, oh udah pernah juga komunitas prematur dengan Dokter Aldika ya waktu itu ya. Dan saya rasa ini sangat positif ya. Kenapa sih? Kenapa selain dokter perinatologi, neonatologi, kenapa penting juga selain spesialis obstetrik ginekologi, fetomaternal? Karena memang sehari-harinya kami dihadapkan dengan eh, seluruh spektrum daripada prematuritas atau preterm dari mulai perencanaan riwayat persalinan prematur sebelumnya atau saat ini mungkin Gen Z dan milenial udah maju banget ya. Kadang-kadang sudah ada pasien-pasien yang datang baru nikah yang memang rencana mengoptimalisasi kehamilannya. Salah satunya untuk pencegahan risiko untuk persalinan preterm atau melahirkan bayi prematur ya. Saya rasa ini baik sampai dengan risiko persalinan, sampai dengan ancaman, sampai dengan kita cegah primer, sekunder, tersier, sampai pemantauan pasca persalinan untuk ibu dan bayinya bersinergi dengan teman-teman di neonatologi dan perinatologi dan semua subspesialistik anak pediatri lainnya. Saya rasa merupakan suatu masalah yang kompleks, tidak hanya dari sisi medis, klinis, finansial. Ya. Finansial ini bukan hanya untuk pribadi juga, tetapi untuk negara, dunia ya. Dan juga masalahnya ini dekat dengan hati kita semua karena ini menyangkut generasi selanjutnya yang akan meneruskan kita di dunia ini ya. Baik, mungkin dari moderator ada pesan dulu atau ada sambutan lain sebelum saya mulai? Oke, baik. Apakah dari perwakilan Velas mungkin jadi untuk menyampaikan sambutan, Dokter Agung? Halo, selamat pagi semuanya. Iya. Selamat pagi, Bu Mau Rini. beri Ya. Oh iya iya iya. Selamat pagi, Em, Bu Rini. Halo Dokter Dido, saya
pernah dengar namanya aja waktu ngantri di Veto Maternal RSCM, tapi baru ketemunya sekarang ya. Saya pasiennya Dokter Yuditya Purwosuno. Oh iya, Oke, oh, terima iya, kasih iya. kesempatannya dari Premature Indonesia ya yang udah mengundang kita juga buat berkolaborasi. Jadi ini perkenalan Velas dulu kah atau kita mau ngobrolin donasi, Dokter Agung? Perkenalan dulu, Bu Oh, oke, Rini. Ya. baik, baik, oke. Oke, mama-mama semua dan calon mama mungkin ya. Perkenalkan, saya Rini dari Velas. Kami lagi ada proyek kolaborasi sama Dokter Agung. Nanti kita bahas lebih lanjut kolaborasinya. Saya mau kenalan dulu sama Velas nih. Jadi ceritanya saya tuh hamil gitu, anak kedua dan high risk pregnancy gitu ya. Dan kebetulan kita tuh kayak mikirnya, wah banyak banget nih yang saya butuh informasi gitu-gitu segala macam. Jadi kepikiran lah kita buat startup gitu khusus buat ibu dan anak karena di market kita lihat itu belum disediakan gitu. Kenapa kita bikin Velas ini sebuah platform yang kita memang tujukan untuk menyediakan layanan dan informasi buat ibu dan anak Indonesia. Jadi em, ada 3 hal yang kita pengen tuntaskan bersama pemerintah dan sektor lainnya yaitu ada masalah stunting ya, tinggi banget masalah stunting di Indonesia, terus ada masalah postpartum depression untuk ibu-ibu yang habis ngelahirin gitu dan karena nggak dapat support yang mereka butuhin gitu kan. Dan yang terakhir itu pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak berkebutuhan disabilitas. Karena itu Vela sendiri memunculkan em, hal-hal ya, apa memunculkan fitur-fitur kita dan juga layanan yang pengen bantu pemerintah nih buat mengatasi masalah ini. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian misalnya buka apps.pelas.id, teman-teman bisa bikin akun, bisa akses beberapa fitur kita yang juga bermanfaat kayak pengingat vaksin. Jadi nanti tiap jadwal vaksin anaknya akan di email sama Pelas nih diingetin udah harus vaksin gitu. Terus juga ada kalkulator nutrisi dan kita juga nyediain layanan dari tenaga ahli baik dokter, bidan, psikolog gitu, konselor laktasi dan nutrisionis dan sama terapis ya. Jadi kita bisa online, offline dan home care kalau memang dibutuhkan untuk datang ke rumah gitu sih sebenarnya. Sedikit info aja. Begitu. Terima kasih Dokter Agung dan Bapak Lupi. Terima kasih, Bu Rini. Oke, baik. Mungkin untuk sambutan sudah Dokter Dido, jadi kita bisa langsung masuk ke sesi materi. Udah mulai banyak nih kayaknya ibu-ibu pertanyaan, tapi ditahan dulu ibu-ibu. Kita dengarkan dulu penjelasan sekilas dari Dokter Dido, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk mengawali yang pertama ya dok, seperti tema kita pada hari ini, yaitu menjaga kehamilan sehat dan mencegah kelahiran prematur. Nah, kita bisa bahas dulu nih dok, yang pertama, menjaga kehamilan sehat. Jadi sebelum kelahiran prematur, sebenarnya apa sih dok yang harus dijaga untuk kehamilan itu supaya kita bisa sehat dan terhindar dan minimalisir faktor kelahiran prematur. Silahkan dok. Baik, saya boleh izin share screen ya. Boleh dok, silahkan. Ya, ini hanya ringan saja kok Dokter Agung, bukan kuliah umum. Ya, ya. Tadi mengenai semua concern kita ini kan persalinan PTRM ya, atau melahirkan janin bayi yang prematur seperti itu ya. Kita harus tahu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri sebenarnya. Faktor-faktor bahwa bayi ini prematur, lahir preterm, pasti ada masalah utama di belakangnya, ya. Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan janinnya, ibunya, atau plasentanya, ya. Yang kita sering temukan dan hampir mirip mekanisme terjadinya itu persalinan prematur beriringan dengan pertumbuhan janin yang kurang baik atau janin yang kecil, pertumbuhan janin terhambat dan juga preeklamsia. Dan ini terjadi mungkin pada 10-15% persalinan atau kehamilan di manapun ya di dunia ya. Faktanya saat ini dari data terbaru dari Born Too Soon-nya kita tahu 2015 WHO mengeluarkan Born Too Soon ya, laporan tentang persalinan preterm dan betapa itu mempengaruhi outcome dari kematian bayi baru lahir dan kualitas daripada manusia di dunia. Update 2023 ternyata ada sedikit penurunan, bisa dari kurangnya laporan bisa saja sudah ada penurunan dikit, 13,4 juta
bayi prematur pada tahun 2020 ya. Jadi ibu-ibu orang tua di sini yang hadir tidak, kalian tidak sendirian pastinya ya. Jadi yang lahir sebelum 37 minggu itu 13,4 juta. Dan sayangnya ini di dunia di negara maju juga ada yang tetap meningkat ya. Komplikasi kelahiran prematur ini adalah penyebab utama pada salah ya, kematian pada anak di bawah umur 5 tahun dan menyebabkan sekitar 900.000 kematian pada 2019. 75% sayangnya itu kematian ini dapat dicegah oleh intervensi yang tersedia baik sebelum kelahiran dan setelahnya ya. Jadi di seluruh negara ya, berbagai macam negara, persalinan prematur itu yang paling baik itu sedikit 4% dan paling tinggi 16% ya. Trennya sebenarnya tidak banyak berubah ya. Dari 2 juta kita lihat di Asia Tenggara dari 2,1 juta saat ini tahun 2010, 2020 1,7 juta. Jumlah persalinan preterm sepertinya trennya ada yang meningkat, ada yang menurun. Intinya tidak banyak perubahan yang bermakna. Walaupun beda berapa 400.000 ya, tapi di skala dunia mungkin sedikit ya perubahannya dari 13,4 juta persalinan prematur ya. Definisinya apa sih? Kita harus tahu dulu bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu lengkap ya, dan dia dibagi lagi ya. Ada yang prematur preterm ekstrim yaitu yang lahir di bawah 20 minggu seperti buah hatinya Dr. Agung ya. Ada yang very preterm, sangat preterm itu antara 28 dan 32 minggu, dan moderate to late preterm itu 32 sampai dengan 37 minggu ya. Belum 37 minggu lengkap. Nah, kita lihat ya, ada dua masalah ya. Kalau kita beruntung bahwa dia lahir hidup atau lahir mati ya. Lahir mati yang kita anggap bahwa itu masih bisa kita usahakan selamatkan. Semakin hari, semakin tingginya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, alhamdulillah semakin uh, dini ya yang bisa kita harapkan seperti itu ya. Kita tahu bahwa dulu 20 minggu menjadi batas survivability atau 500 gram. Bila di bawahnya kita anggap sebagai keguguran, di atasnya kemungkinan suatu persalinan preterm. Ya. Di tempat lain berbeda-beda, tentu tiap negara berbeda-beda, dan di tiap kota berbeda-beda, dan di rumah sakit berbeda-beda ya. Di contohnya misalnya kita bandingkan RSCM misalnya. RSCM itu mungkin kemungkinan kita saat ini udah ada PPK atau clinical guideline yang tidak membiarkan, tidak hanya comfort care maksudnya, yang kita sudah bisa optimal memberikan terapi setelah 23 minggu. Jadi batasnya itu 23 minggu paling rendah untuk kita berusahakan, memang survivability-nya masih rendah ya. Saat ini memang yang rujukan di RSCM bahkan udah nggak ada lagi tuh Dr. Agung yang 28 minggu, 29 minggu, 27 minggu. Rata-rata pasien kita datang ibu hamil persalinan preterm, ancaman persalinan preterm 17 minggu, 21 minggu, 22 minggu, 23 minggu itu paling sering. Mungkin dari 300 ya, kita per tahun sekitar ada 400 sampai 500 persalinan preterm yang datang ancaman persalinan preterm, itu hampir 50%-nya di bawah 24 minggu. Ya. Jadi yang sangat ekstrim tentunya. Nah, kita maunya sih kita banyak belajar juga, teman-teman kita juga. Kita kemarin studi banding ke Tokyo. Di Tokyo itu mereka survivability untuk 21 minggu itu hampir 90%. Ya, 22 minggu, 23 minggu 100%. Ya. Kita harus banyak belajar. Sementara banyak bagian dunia, bahkan bukan hanya Indonesia ya, yang 28, 32 minggu saja mungkin masih sangat risiko. Kita tahu ini bahkan banyak usaha, pembiayaan negara, dan lain-lain ya. Karena itu kita tidak hanya memikirkan tersiernya, tetapi juga bagaimana mencegahnya untuk kehamilan berikutnya, ya, atau dari awal tidak terjadi persalinan preterm. Kita lihat ini data tahun 2010, kita itu warnanya ungu tua 15% persalinan pretermnya. Di laporan 2020, kita ternyata turun antara 5 sampai 10% ya, warnanya berubah ya. Masalah ini realita di lapangan, kita mungkin ini data dunia saja dari WHO resminya ya. Saya rasa sih di rujukan yang saya lihat dari rujukan sih meningkat ya. Karena mungkin lebih kesadaran
eh, kita semua perujuk juga, nakes juga bahwa oh iya ini saya harus rujuk nih, ya. Justru selalu sekarang semua rumah sakit rujukan ngomongin NICU, 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 dan kita di pengampuan kesehatan ibu dan anak mengenai special care nursery dan NICU itu berusaha sampai dengan rumah sakit. Saya bersama Prof. Rinawati berusaha dan menuliskan kita di situ di rumah sakit tipe C pun kita target kita tipe C, tipe D itu minimal harus ada satu. Karena kita nggak bisa tahu standby ya, ada suatu infrastruktur untuk bayi-bayi prematur. Nah, sekitar dari bayi-bayi prematur tersebut, ya, begitu lahir itu ada kemungkinan kita lihat di Asia Tenggara, di sebelah kanan itu sekitar 4-5%, ya. Jadi benar-benar tinggi ya. Walaupun kita misalnya lebih rendah dok dari Afrika ya, tapi seharusnya di kota-kota di Indonesia seharusnya lebih baik tentunya ya. Kita target kita walaupun nggak jauh di Amerika, di Eropa itu sampai 3%, ya bisa sampai 3%. Amerika Latin juga. Oke, lanjut. Saya mengingatkan bahwa kehamilan itu berawal dari implantasi ya, dari suatu embrio ya, dipertahankan kehamilan tersebut sampai dengan janin itu merasa matang ya, baru terjadi aktivasi stimulasi ya, beriringan dengan perkembangan dari janin untuk persiapan di dunia luar ya. Nah, kalau ini semua terjadi terlalu cepat atau dipercepat, inilah yang kita sebutkan persalinan preteram atau ancaman persalinan preteram ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya janin itu masih dalam masalah perkembangan dan pertumbuhan. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan, kita mikirkan ya bayinya pasti lebih kecil. Kemudian organ-organnya belum siap untuk menghadapi dunia luar tentunya ya. Tentunya terutama masalah-masalah yang eh, akan bermasalah bila lahir di usia kehamilan tertentu misalnya. Masalah-masalah seperti penglihatan, pendengaran, pernafasan, ya, efek jangka pendek dan jangka panjang daripada kardiovaskular atau jantung, dan bahkan penyakit menular, infeksi. Kita tahu bahwa infeksi dan sepsis jauh lebih tinggi saat terjadi persalinan preterm. Ya. Belum kita bicarakan tentang perkembangan persarafan dan neurodevelopment ya. Masalah-masalah dalam berkomunikasi, ya, perkembangan yang tertunda, stunting, masalah psikiatri, dan lain-lain. Dan selain itu, ada masalah-masalah keluarga, sosial, dan ekonomi tentunya ya. Kita lihat bahwa bahkan moderate sampai late preterm juga dapat meningkatkan risiko untuk infeksi neonatal. Jadi masalah-masalah tentang preterm ini secara langsung dapat meningkatkan kematian pada bayi baru lahir. Yang kita bedakan ialah persalinan prematurnya itu, pretermnya itu spontan karena infeksi atau karena ketuban pecah dini ya. Ketubannya pecah sebelum waktunya ya. Bagi kita secara garis besar ya. Kita lihat ya. Dan ada juga jangan kecil hati bahwa memang sengaja dilahirkan preterm. Ingat ya. Misalnya ada sesuatu penyakit yang mengancam nyawa ibunya, misalnya 28 minggu preeklamsia, perburukan atau eklamsi atau kejang ibunya ya, atau dengan penyakit jantung yang berat, sengaja memang dilahirkan untuk menyelamatkan ibunya. Sehingga tata laksana bayi baru lahirnya juga harus kita perhatikan ya. Jadi kita lihat ada yang spontan, ada yang preterm ya. Kita lihat yang persalinan di bawah 19, nanti kita lihat ada systematic review meta-analisis baru dari tim di FKUI juga ya. Ini kita lihat bahwa pernikahan dini dan kehamilan persalinan dini ya, itu walaupun sudah dewasa menurut KTP dan tidak ilegal tentunya ya, setuju ya, 18 tahun, 19 tahun, namun ternyata penelitian menunjukkan bahwa hamilan di bawah usia 19 minggu, 19 tahun maaf, untuk ibunya ini persalinan preterm spontannya sangat-sangat tinggi ya. Dan juga bila di atas 35 tahun, indikasi yang terindikasi artinya komorbiditas atau penyakit penyerta pada ibu hamilnya juga lebih tinggi ya. Jadi kita gabungkan bagaimana kita
menata laksana suatu masalah ini ialah kita coba rembukan bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita menata laksana persalinannya, dan bagaimana kita menata laksana atau manajemen bayi yang baru lahir, yang preterm. Ya. Kita tahu banyak sih penyebabnya ya, terutama yang kita dapatkan dari penelitian-penelitian kita itu infeksi, masalah vaskuler, masalah ari-arinya atau plasentanya, distensi rahim, misalnya air ketubannya sangat banyak, atau ternyata di rahimnya juga ada miom, atau hamilnya kembar tiga gitu ya. Tentu ini akan lebih meningkatkan risiko untuk persalinan preterm ya. Ada masalah dengan progesteron atau hormon yang mempertahankan kehamilan, ketenangan rahim ya, masalah pada leher rahim ya. Ada masalah ternyata perbedaan golongan darah dan masalah imunologi lainnya, stres yang dimaksud mungkin yang lebih ekstrim ya. Bahkan masalah stres psikiatri berat juga dapat ya. Dan masih ada sebagian yang tidak kita ketahui tentunya. Kita lihat ya perkembangan dan penelitian untuk terapi dan tata laksana untuk persalinan preterm dan bayi yang baru lahir dimulai dari berbagai sisi ya, dari pengkontrol faktor risiko, dari lingkungan seperti rokok ya, obat-obatan ya, penyakit tertentu, penyakit infeksi, masalah genetik ya. Ini sedang dalam penelitian. Dan selama ini sepertinya yang banyak pencegahan preterm dari awalnya ini dikatakan sepakat semua ahli di dunia bahwa terlalu telat kalau kita menterapinya itu sudah hamil. Jadi yang paling baik ialah kita berusaha mencegahnya sebelum terjadi kehamilan sebelumnya. Jadi persiapan kehamilan itu sangat penting perannya ya. Pencegahan primer atau percobaan supaya tidak terjadi persalinan preterm yang utama itu dari gaya hidup kita ya. Kita harus mulai optimalisasi, kayak kita mau ada orang datang, keluarga sepupu kita jauh datang gitu, mau datang ke rumah kita gitu ya. Kita siapin kamarnya, siapa mungkin ada AC, pastiin WC-nya nggak mampet gitu ya. Pastikan lingkungannya baik, listriknya nyala ya. Pencegahan primer ini kita harus menyiapkan rumah di mana dia akan tinggal, yaitu rahim, ibu, dan kesehatan ibu pada umumnya ya. Jadi nutrisi yang sangat baik. WHO mengatakan juga take nutrition first. Hampir semua masalah kesehatan yang ada pada kita saat ini berhubungan langsung dengan nutrisi ya. Jadi apa yang kita makan itu penting sekali. Edukasi tentang nutrisi, apa yang penting, mana yang harus dikonsentrasikan, mana yang kurang ya, apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari ya. Ini sangat penting dan menyambung sebelum kehamilan ya. Walaupun kita tahu sekarang Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah ada program Catin ya. Jadi calon pengantin itu sudah diperiksakan misalnya anemia, defisiensi besi, HIV, hepatitis B. Ini sudah sangat baik. Saya sudah bilang juga oleh kementerian, sudah sangat baik dan coverage-nya hampir 100% bagi generasi-generasi milenial dan Gen Z yang saat ini mau nikah ya, harus ya. Namun, follow up terhadap ini yang belum ya. Jadi banyak kita temukan ada data anemia 47%, usia reproduksi misalnya seperti itu. Namun tata laksana bagaimana kita melakukan edukasi, intervensi, apa yang perlu dilakukan ini yang perlu menjadi tanggung jawab bersama, terutama tidak lepas dengan tanggung jawab pemerintah kita ya. Jadi advokasi kita selain sesama stakeholder, namun stakeholder yang di atas government harus kita semangati juga ya. Pencegahan sekunder apa? Pencegahan sekunder itu seperti screening, melihat USG yang antara 18 sampai 24 minggu, panjang leher rahim ya. Mungkin pernah ya teman-teman di sini ya, pemberian progesteron misalnya ya. Ada yang banyak juga kasus kita yang harus kita lakukan penjahitan leher rahimnya baik dari bawah, dari vagina atau dari perut ya, pada kasus-kasus tertentu tentunya. Ada yang dua-duanya juga ya. Jadi banyak cara mencegah bila sudah mulai terjadi ancaman, kita coba cegah ya. Namun kita tahu ini tidak sebaik dengan primer ya, tadi sama sekali tidak dimulai gitu prosesnya ya. Kemudian tersier. Tersier itu yang banyak mungkin ditemukan telat, sudah datang misalnya hamil 26 minggu, 27 minggu, pembukaan 7 misalnya. Itu kita lakukan namanya pencegahan tersier terhadap komplikasi. Artinya bagaimana kita mencegah komplikasi yang lebih buruk. Antara lain kita temukan saat ini ya dexamethasone ya atau betamethasone, kortikosteroid untuk pematangan paru ya, mempersiapkan paru-parunya agar dapat mengembang.
pemberian surfaktan setelah lahirnya, kemudian magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini suatu penelitian yang baru-baru aja implementasinya saja kita di RSCM baru mungkin 2-3 tahun terakhir sejak COVID ya, bahwa ternyata pada kehamilan atau persalinan preterm di bawah 30 minggu, di bawah 31 minggu, efeknya ialah untuk neuroproteksi ya, mencegah kejadian cerebral palsy ya. Dan ini mungkin perlu untuk diseminasikan juga di antara nakes pentingnya. Kalau memang tidak bisa dielakkan lagi persalinan di bawah 31 minggu, eh, ada kemungkinan walaupun jumlah yang harus kita lihat atau efeknya mungkin dapat mengurangi cerebral palsy sebanyak misalnya 10%. Saya rasa sedikit apapun merupakan termasuk suatu ikhtiar ya. Kalau efek sampingnya tidak tinggi tentunya. Kita tahu kenapa sih jadi masalah. Lihat bahwa ya, memang pembentukan dengan darah agar bisa mengoksigenasi seluruh tubuh itu belum optimal ya kita lihat ya. Dari 24 minggu tuh sulit. Karena itu kita mengalami saat ini di RSCM kita mengalami kesulitan memang antara 23-24 minggu kita masih mengalami kesulitan tentunya ya. Ya. Ini suatu contoh ya tempatnya mungkin ibu-ibu dan teman-teman dan keluarga pernah sering sudah lihat ya bagaimana rumitnya dan teknologi yang dibutuhkan untuk membantu pada persalinan-persalinan ekstrim prematur ya. Ya, memang para ahli sudah selalu dengan secara dunia bahkan di Jakarta waktu itu kita kumpulkan seluruh ahli-ahli dari Indonesia sudah membicarakan betapa pentingnya persalinan preterm atau prematur ini. Teman-teman sudah ada panduan ya. Dan mungkin sebagai partner selain Obgyn ya juga teman-teman di spesialis feto maternal ya juga berperan, kami berikan peran juga di provinsi, di rumah sakit provinsi di mana nih ada program NICU, ada subspesialis perinatologi untuk berperan dalam pencegahan dan diseminasi informasi-informasi terkait persalinan preterm ini. Tentu semangat dari masyarakat dan dari kita-kita inilah yang paling penting tapi dibandingkan para ahli bahkan ya. Kita lihat bila membutuhkan ada riwayat persalinan preterm sebelumnya walaupun tidak ada gejala dengan leher rahim yang pendek misalnya di bawah 2,5 cm, riwayat prematur sebelumnya kehamilan ini mungkin ada keuntungan untuk pemberian progesteron sebelum ada gejala. Jadi pencegahan ini ya. Saat ini sudah ada penelitian-penelitian di BPOM yang saat ini masih kita gunakan semi off label ya. Sudah ada penelitian luar negeri, namun butuh penelitian multicenter di sini yang sedang kami lakukan untuk pemberian progesteron ya dan dosisnya untuk mencegah preterm dengan tidak ada riwayat preterm sebelumnya, namun dengan panjang serviks yang pendek misalnya seperti itu ya. Dan saat ini memang teknologi yang cukup, kita sudah taruh teknologi ini bahkan sampai dengan rumah sakit provinsi ya. Jadi di rumah sakit provinsi atau kota ya, sudah dilengkapi alat yang cukup untuk melihat panjang leher rahim, atau leher rahimnya secara objektif lunak atau tidak ya. Jadi mengurangi kemungkinan untuk periksa dalam ya. Nah, ini baru publikasi kita tahun 2023 ya tentang penentu prematuritas di kota-kota besar di Indonesia. Ya, kebetulan ini proyek dari IMERI, dari FKUI, ya, dari teman-teman bagian pediatri, perinatologi, ya, feto maternal, obstetrik ginekologi, ada Prof. Hegar dan lain-lain. Ini kami temukan bahwa dari semua faktor risiko yang dari semua penelitian di Indonesia, kami melakukan meta-analisis, kita temukan bahwa saya menjelaskan dulu meta-analisis itu ialah tipe atau jenis penelitian yang paling tinggi lah gitu ya, salah satunya ya, selain penelitian klinis, yang ternyata bukti-buktinya menunjukkan bahwa persalinan kehamilan remaja, ya, saya merahkan di sini, ya, merokok, ya, preeklamsia, eklamsia, putihan, ya, LC PUFA itu artinya long chain polyunsaturated fatty acid, ya,
kekurangan dalam diet dari long chain lemak yang baik ya, omega 3 dan lain-lain, dan vitamin D di plasenta dan masalah mineral ini menjadi faktor risiko penentu utama terjadinya prematuritas atau terjadinya persalinan preterm ya. Memang kualitas penelitian kita memang perlu diperbaiki dan area-areanya memang ini lebih spesifik hanya di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung ya, Surabaya. Kita perlu melakukan penelitian lebih besar, namun sepertinya gambaran ini mengkonfirmasi dugaan. Kita dulu ada dugaan ya kan, dugaan bahwa ini mempengaruhi ini ya. Ternyata saat ini kita dari penelitian-penelitian di Indonesia, di kota-kota besar Indonesia pun telah terbukti dan data-datanya menunjukkan bahwa memang masalah yang tidak hanya medis nih ya kan Dokter Agung kan. Kalau medis doang mungkin gampang ya, makan minum ini ya. Masalah kehamilan remaja kan sulit ya. Ini berbagai aspek lah ya yang kita dan stakeholdernya banyak ya. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan pemerintahnya ya. Tetap saja kalau misalnya kita yang di puskesmas atau RSUD yang hamil umur 15 tahun, 16 tahun bahkan di DKI pun masih banyak ya. Merokok ini suatu juga ya, di mana negara-negara barat sudah sangat mahal ya. Kalau misalnya ke harganya mungkin di New Zealand atau di Australia udah 30 kali lipat ya. Kita masih mudah dijangkau ya. Dan belum ada tuh penanyaan KTP ya atau pelarangan-pelarangan dalam pemberian rokok sebenarnya ya. Kemudian preeklamsi dan masalah-masalahnya ya. Keputihan. Ini juga suatu edukasi yang penting karena nggak sadar mana sih keputihan yang normal, mana keputihan yang abnormal ya. Seringkali keputihan abnormal dianggap normal sehingga ya lengah seperti itu ya. Oh, saya baru sadar seperti itu ya. Betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan ya, organ reproduksi dan seluruh tubuh tentunya ya untuk suatu calon ibu. Diet ya, kita lihat dari mineral, vitamin D. Ini penting sekali, bukan hanya ternyata penelitian menunjukkan bahwa kita di Asia Tenggara ya, Thailand, Indonesia ya, mendapatkan vitamin D itu mayoritas tidak dari sinar matahari. Nah, ini penting. Misalnya ini penting, pemikiran yang penting ya. Karena kalau kita mengandalkan seperti itu, oh ibu-ibunya suruh jemur semuanya. Nah, itu tidak akan menjelaskan, mengurangi masalah ya. Karena ternyata ada masalah genetik kita, bawaan kita namanya polimorfisme ya. Orang-orang di Proto Melayu dan Melayu ini ya, di Asia Tenggara, yang mukanya mirip-mirip ya, kalau ketemu orang Filipina, orang Laos, Kamboja gitu ya. Kita lihat bahwa bila vitamin D-nya dietnya kurang, itu menyebabkan vitamin D-nya berkurang di serum. Jadi kita sebagian besar mendapatkan vitamin D kita dari diet, bukan dari sinar matahari. Karena kalau dari sinar matahari semuanya berlebihan dong, benar nggak? Kita nggak ada kekurangan sinar matahari sama sekali sih. Keluar aja udah matahari gitu. Ya, jalan ke warung aja, jalan ke sekolah, jalan ke kerja, ya keluar rumah aja udah matahari. Mustahil kita defisiensi vitamin D gitu ya. Nah, apa sih yang penting? Nah, ini yang penting mungkin vitamin D, mineral ini paling lengkap apa? Kalau misalnya seperti itu ya paling lengkap. Nah, kekurangan protein hewani yang ini sama ya, setema sebenarnya sama stunting BKKBN dan pemerintah ya. Protein hewani ini penting ya. Apalagi protein hewani yang hewan gitu ya. Daging merah ya. Ini sangat-sangat penting untuk usaha memperbaiki lingkungan di mana janin itu akan tinggal untuk usaha pencegahan persalinan preterm. Tentu ke depannya kita ada penelitian-penelitian multisenter juga di mana kita akan memeriksakan juga selain panjang serviks ya, infeksi, faktor risiko lainnya, juga ada marker-marker lain nanti yang sudah tersedia di Indonesia namun sedikit mahal saat ini ya. Pemeriksaan FLIT1, PLGF atau placenta growth factor dan serum growth factor ini memang didapatkan bila berisiko persalinan preterm seringkali pada 22 minggu sudah ada petanda ya. Bila kita periksaan antara 20-22 minggu sudah ada masalah deviasi ya. Artinya dia berkurang rasio PLGF FLIT1-nya. Dan saat itu mungkin sebelum ada tanda-tanda pemendekan serviks, belum ada gejala ya, kita sudah bisa intervensi gitu ya, entah itu pemberian progesteron, entah itu edukasi nutrisi, entah itu terapi vitamin D atau PUFA ya omega 3 omega itu
suatu potensi juga yang harus diteliti. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk kesempatan saya sharing, semoga berguna buat semua teman-teman dari komunitas prematur Indonesia dan Velas. Mungkin kita open untuk diskusi ya, Bapak Lupi ya. Oke, baik Dokter Dido, terima kasih banyak pemaparannya yang singkat tapi cukup menjawab kegelisahan ibu-ibu nih kayaknya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin dari aku dulu nih dok, izin bertanya. Sharing sedikit dok, anak saya ketika itu lahir prematur di usia 30 minggu. Nah, agak menjadi pertanyaan besar ketika orang bertanya kenapa bisa lahiran prematur. Saya tidak bisa menjawab dengan detail karena ketika saya diskusi dengan dokter pun dokter menanyakan kembali ke pasien, kira-kira kenapa Bu bisa lahiran prematur? Sedangkan kan saya butuh jawaban nih dok ya, karena saya juga nggak tahu ini kenapa gitu. Jadi sebenarnya dari faktor-faktor resiko yang sudah dokter Dido jabarkan, sekiranya apakah memang setiap orang itu punya faktor yang kemungkinan beda-beda atau mayoritas ada di kemungkinan yang sama tapi tidak tahu kalau kemungkinan itu terjadi pada ibu hamil. Ya, ini saya selalu bagus nih, sangat baik nih pertanyaannya. Saya selalu bilang mahasiswa saya, pertanyaan paling susah itu dari teman-teman ya, bukan dari profesor, nggak akan datang dari profesor. Dan jawaban itu kalau menjawabnya sulit dan susah, artinya kita nggak mengerti, benar nggak? Kalau kita lihat National Geographic kok menjelaskan string teori, menjelaskan ini bisa simple gitu ya. Intinya persalinan preterm terjadi, semua persalinan preterm terjadi karena telah teraktivasi peradangan di tubuh dan terutama organ reproduksi yang merangsang proses persalinan sebelum waktunya. Kenapa bisa ada peradangan tersebut? Bisa dikarenakan suatu faktor yang merangsang radang atau merangsang radang antara itu ya infeksi ya tadi keputihan, demam berdarah, COVID atau apapun ya. Kemudian itu yang merangsang peradangan. Kemudian ada yang membuat rahimnya distensinya besar gitu, terlalu besar gitu ya. Seperti yang tadi air ketubannya banyak sekali, kembar ya, bayinya besar. Kemudian yang melihat dari lebih banyak penyebab tadi karena 2% terjadi persalinan preterm anak pertama dan kedua. Bisa saja yang pertama kedua ini penyebab pretermnya beda, bisa sama, bisa ada yang beda. Dan semua penyebab itu mungkin kita harus pikirkan tidak semua penyebab itu penyebabnya satu. Benar nggak? Kan bukan gara-gara diambil kita cara pikirnya hanya ada satu hal nih, ada satu hal yang harus saya perbaiki ya. Tapi multiple hal, banyak hal ya. Contohnya kurang vitamin D dan apa namanya olahan misalnya ya. Kemudian saya nggak sadar saya keputihan ya. Terus kemudian ternyata saya ada penyakit bawaan bahwa saya anemia misalnya ya, ibu saya juga anemia cuman nggak pernah saya hiraukan misalnya, ternyata ada keturunan thalassemia, gabungan ini semua ya. Kemudian saya ternyata bisa saja saya stres berat karena hal tertentu misalnya ada masalah depresi atau anxiety yang patologis misalnya yang tidak sesuai dengan apa yang dihadapi kehidupan. Semua ini harus di dalam takarannya dan dievaluasi bahwa kemungkinan besar tidak hanya satu penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan peradangan yang menyebabkan persalinan preterm gitu. Oke, baik Apapun dok. yang menyebabkan itu ya. Ya, lalu kemudian beberapa atau banyak yang tadinya lahiran prematur, terus di kehamilan kedua dan seterusnya prematur lagi. Nah, terkait hal tersebut dok, apakah memang gimana ya?
ibu yang sudah pernah melahirkan prematur punya resiko lebih tinggi untuk kembali melahirkan bayi prematur, atau bagaimana korelasinya, Dok? Benar. Secara penelitian besar, kecil, ibu dengan riwayat persalinan prematur atau preterm pada kehamilan sebelumnya ya, akan meningkat risiko persalinan prematur 3-7 kali lipat. Ya. Sama seperti saya katakan tadi, mekanisme terjadinya itu mirip-mirip dengan preeklamsia ya, atau pertumbuhan janin terhambat ya. Satu paket tuh ya. Variasinya aja beda. Masalahnya kurang lebih sama pada dasarnya, pada plasentanya, peradangan plasenta. Jadi kalau sudah terjadi, persalinan akan meningkatkan resiko. Kenapa? Karena proses tersebut telah menyebabkan perubahan-perubahan ya. Kalau misalnya preeklamsia itu otot jantung ibunya perubahan permanen ya. Misalnya prematur kita bisa lihat mungkin dari faktor-faktor risiko seperti sensitivitas rahimnya terhadap radang misalnya, atau leher rahimnya yang cenderung lebih mudah untuk terkena radang, atau panjang serviks daripada panjang rahimnya seperti itu. Jadi kalau sudah jadi preterm sebelumnya, penting sekali sebelum hamil. Kan sebelum kita nggak fokus. Di sebelum hamil, dicari tahu dulu faktor-faktor penyebab apa yang mungkin menjadi kontribusi terhadap peradangan dengan rencana kehamilan. Oke, baik. Sebelum ini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, tapi mungkin nanti untuk Ya, silakan. Dok, misalnya saat ini sudah tumbuh dengan sehat, alhamdulillah tidak ada suatu kendala apapun gitu dalam tumbuh kembangnya sampai balita. Apakah anak yang lahir prematur di kemudian hari, Dok, punya peluang lebih besar Bukti telah menunjukkan bahwa bayi yang lahir ya, muda, ya, diabetes, tahun 10 tahun, 12 tahun, mungkin belum ini ya. Kayaknya baik-baik aja, semuanya baik aja. Saya tahu ya, insya Allah seperti itu maunya. Tapi harus tahu ada bakat di mana anak-anak kita ini ya, yang saat ini umur 5 tahun, 10 tahun, dia sangat berisiko tinggi untuk terjadi penyakit-penyakit metabolik dan kardiovaskular seperti diabetes dan darah tinggi ya, serangan jantung, stroke. Jadi harus benar-benar ekstra diajarinnya ya. Pastikan dia tidak mulai merokok waktu remaja, pastikan dia tidak makan junk food dari muda ya. Karena ini udah termasuk pencegahan sekunder, sudah ada resiko. Jadi harus lebih getol tuh kita ngomongin soal diet ya. Dan bukan omongan yang diikutin yang kita tahu ya. Ibunya beli GoFood-nya fast food, ya anaknya makannya fast food. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, Dok. Kemudian ada satu lagi nih, Dok, pertanyaan dari saya. Kan Dokter Tido sudah banyak nih, Dok, menangani rujukan kasus khususnya di RSCM mengenai bayi prematur dari berbagai kota mungkin. Boleh nggak sih, Dok, diceritain mungkin satu atau dua case yang sekiranya cukup membekas buat Dokter Tido sebagai yang menangani langsung gitu? Apakah berbekas dari segi anaknya kemudian tidak selamat, atau justru sebaliknya ada kemungkinan baik yang terjadi? Mungkin boleh di-sharing, Dok, untuk penguatan kami para orang tua bayi prematur bahwa ada kemungkinan negatif tapi juga ada kemungkinan positif, itu selalu ada. Ya. Jadi banyak ya. Saya selalu bilang diskusi kalau teman saya perinatologi ini everyday miracles ya. Setiap hari kita ada aja mujizat. Ya, kalau mau lihat itu di NICU dan di operasi fetal maternal yang misalnya
ini mungkin agregasi dari beberapa kasus ya. Mungkin ada pengalaman saya 10 kasus, kurang lebih sama ya. Dia ketuban pecah sangat dini, antara umur 15 minggu sampai dengan 20 minggu gitu ya. Ya. Ketuban pecah 15 sampai 20 minggu, di mana kita tahu di rentan itu mungkin 99% ahli akan menunjukkan bahwa baiknya dilahirkan saja. Karena itu termasuk keguguran ya. Ada nggak mungkin lah ya, nggak mungkin kita pertahankan 15 sampai 20 minggu ya. Ya, namun saya yang dimarahin waktu itu ya, nggak dimarahin, saya diceramahin lah sama 10 orang tua di situ ya. Karena saya ya sesuai standar ya kan, namanya juga dokter ya. Saya diingatkan bahwa, dok, sebenarnya kita tuh maunya ikhtiar aja sih yang maksimal. Mau ilmu pengetahuan, kita tahu, kita udah baca juga bahwa ini nggak mungkin misalnya. Tapi boleh dong kita berusaha. Ya, terus saya bilang, iya boleh sih ya. Dan outcome itu diingatkan bahwa outcome itu sebenarnya itu rahasia Allah ya. Nggak ada urusan sama saya. Saya ada, kita tugasnya usaha ya. Terus kita ada data-data. Walaupun saya bilang, nggak ada tuh Pak yang pernah survive di bawah 23 minggu ya di RSCM misalnya gitu. Ya, kita usaha, makan, melakukan hal-hal yang kita belum ada penelitiannya gitu ya. Karena mereka yang mendorong tentunya, itu bukan saya mau nyoba-nyoba atau segala macam ya. Ada pasien yang ketuban pecah, kemudian kita rawat, dirawatnya misalnya 2 minggu, dimasukin air ketuban ya. Kita masukkan isi air ketuban, bocor, kasih tata laksana untuk infeksinya. Kita coba untuk penelitian baru untuk menambal selaput ketubannya ya. Dengan cara-cara tertentu ya, amniopatch, amnioinfusi, tiap 1 minggu, 2 minggu, tiap 2 hari, dirawat di rumah sakit ada yang 2 bulan, seperti itu ya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya lihat bahwa kegigihan daripada pasangan ini ya, dan keluarganya supportnya sangat-sangat penting ya. Eh, dan banyak juga akhirnya banyak ada yang mengalami, ada yang memang finansialnya cukup, ada yang masalah finansial yang sudah melewati plafon JKN-nya seperti itu ya. Ada yang bisa keluarganya dan teman-temannya juga ada komunitas tersendiri yang bisa membantu juga ya. Macam-macam lah dari unsur pemerintah, non pemerintah ya. Kemudian selama itu tuh butuh kesabaran banget ya. Ini sebelum lahir ya. Temu dokter berarti tiap 3 hari, tiap 2 hari, selama berbulan-bulan ya. Kemudian pengalaman saya dengan kekuatan dan semangat orang tua tersebut, apapun hasilnya ya, dua-duanya ini terjadi tentunya ya. Namun dari 10 tersebut tuh, alhamdulillah tidak ada yang meninggal di dalam rahim ya. Namun rata-rata ujungnya harus dilahirkan karena terancam paru-parunya tidak berkembang atau terancam infeksi itu antara 28 sampai 32 minggu. Dari 10 kasus tersebut, semuanya waktu lahir survive ya. Masuk NICU ya. Dan yang survive sampai dengan dibawa ke rumah itu ada 3 dari 10 tersebut. Ya. Yang ketuban pecah 19 minggu, 17 minggu nih ya. Dan yang survive saat ini udah hampir 1 tahun, 2 tahun itu ada 2. Ya. Jadi kalau bilang nggak mungkin, saya tahu ada yang mungkin gitu ya. Memang ini bukan penyemangat bahwa oh semuanya survive 10-10-nya. Kalau kita usaha pasti bisa. Bukan itu sih pesannya. Pesannya yang penentu hasil itu bukan kita. Ya. Pesannya kita usaha optimal, maksimal, dan ini harus benar-benar semua pihak. Dokter itu perannya hanya kecil. Ya. Saya bilang gitu ya. Peran dokter itu kecil sekali. Ya. Hanya pemikiran bagaimana, oh mungkin kita usaha seperti ini, strategi kita seperti ini. Ya. Yang besar lagi itu perawatnya tentunya ya. Perawat yang handal ini menjadi sangat-sangat penting. Yang mengurus anak kita, yang memasang infus, dan itu semuanya kan mereka nantinya ya. Kemudian telaten menjaga ibunya, mengawasi, mengabari dokternya, itu pasti perawat tuh jasa mereka besar banget ya. Satu lagi apa? Keluarganya udah paling besar udah pasti. 90% usaha itu dari ibu, pasangannya ya. Karena melalui hal itu kayaknya wah sangat 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 berat ya. Harus mengindur usaha, positive thinking ya. Dan dari 7 yang nggak survive, cuman dinicus seminggu sampai 1 bulan gitu ya. Terus anaknya nggak survive. Namun kepuasan di 7 pasangan tersebut juga nggak ada mereka yang nangis di ujungnya ya.
Ya nangis bahagia ya. Mereka telah memberikan segalanya. Saat saat apapun yang terjadi hasilnya bisa diterima, bukan hanya diterima saja, mereka bersyukur sekali ya. Saya pernah ketemu anak saya seminggu misalnya. Ya kita usaha optimal maksimal. Untuk 3 yang sampai dengan pulang, kita tahu bahwa potensi-potensi itu bisa gitu. Untuk 2 yang survive ya, itu wah mujizat ya. Saya bilang sampai dengan lahir aja mempertahankan dari 15 minggu sampai 32 minggu aja udah mujizat menurut saya ya. Yang menurut ilmu pengetahuan tuh nggak ada jurnal-jurnalnya tuh Dokter Agung. Ya. Yang kita udah bicarakan bersama ya masalahnya yang membuat keputusan siapa? Akhirnya yang membuat keputusan yang melakukan hal ini itu bukan dokternya. Dokternya memutuskan untuk dilahirin kok. Ya. Yang terbaiknya ya kan? Yang bikin masa mendorong kita untuk bekerja lebih keras ya dari perinatologi dan dokter feto maternalnya segala macam itu yang mendorong itu keluarga tentunya ya. Coba dok, nggak ada caranya gimana ya kita rapatin. Gini pak, cuman ada risikonya gini. Iya dok, kita setuju. Lillahi ta'ala, lanjut gitu. Wah pak, ini kayaknya nggak bisa pak. Bisa dok, dokter bisa. Dokter jadi udah pusing mau ke arah mana ya. Namun kita mencari arah, menanyakan ke teman-teman kita di Tokyo, nanya-nanya ke teman kita di sana, sini, pengalamannya. Dan mereka juga belum ahli juga. Mereka pengalaman mereka untuk turun pecah 17 minggu ya semua seluruh dunia ahli juga sangat terbatas gitu ya. Oh saya paling ceritanya cuma, oh ya saya pernah melakukan 3 kali. Oh iya, ahli dari Amerika pernah melakukan coba 2 kali misalnya ya. Kita zooman seperti ini. Tapi itu yang mempush kita. Ya. Bukti bahwa ternyata bisa ya usaha tersebut dan ada yang berhasil itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan itu ya sesuai dengan ya semua agama mungkin usaha usaha dan doa itu yang utama hasil itu belakangan gitu ya. Mungkin itu aja mungkin yang saya sharing ya kalau spesifik kayaknya nggak enak ya pasti kalau di sini hadir atau apa tahu tuh kasusnya kadang cuma sedikit kan yang Baik, benar-benar baik. ekstrim tentunya ya kalau misalnya yang di atas 28 minggu saya rasa banyak sekali pengalaman yang positif, yang negatifnya lebih dikit mungkin saat ini bila di kota besar. Untuk teman-teman yang belum di kota besar dan belum ada tempat yang nicu, mungkin satu bisa mengadvokasi ke pemerintahnya. Yang saat ini memang di Kementerian Kesehatan sudah ada yang mempush adanya ketersediaan perawatan bayi baru lahir prematur di tingkat kabupaten dan provinsi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Dokter Dido, terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang lain. Jadi saya kembalikan ke Ibu Valeska, mungkin bisa Baik. dibantu Ibu untuk sesi selanjutnya. Terima kasih, Dokter Dido. Baik, terima kasih Bu Palupi dan Dr. Rido. Mungkin sekarang kita masuk ke agenda dari Velas kepada Ibu Rini mengenai donasinya. Boleh, Ibu Rini. Halo, oke, kembali lagi ke saya. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, teman-teman, saya mau izin kita kolaborasi yang kayak saya mention barusan. Kita punya kolaborasi untuk apa namanya patungan buat beli eh, mobile ventilator buat disumbangin nanti ya insya Allah rencananya ke RSCM gitu ya bareng-bareng sama Premature Indonesia. Kalau teman-teman buka ke velas.id _donasi di sini nanti ada penjelasannya kira-kira kalau misalnya teman-teman mau gabung patungan tinggal klik yuk donasi di sini gitu. Kita masih ada 55 hari lagi yuk. Kita kumpulin targetnya 49 juta bareng-bareng kita. Teman-teman tahu sendiri kan sebagai orang tua bayi prematur gitu ya. Ventilator ini penting banget gitu apalagi misalnya kalau ada apa rujukan atau karena kan fungsinya cukup apa ya lebih lebih mobile gitu kan dibandingkan yang ventilator yang yang biasa gitu ya sih sebenarnya gitu sih. Eh, bisa ke sini ya. Nah, aku mau jelasin nunjukin sedikit nih Velas tuh di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba aplikasi Velas juga
bisa ke aplikasi velas.id, nanti bikin akun gitu ya. Nanti tanggal 21 Februari kita akan launch ini untuk enabling konsultasi online-nya gitu. Tapi fitur-fitur lain udah apps kayak em, apa namanya reminder vaksin dan kalkulator nutrisinya udah ada sih gitu. Itu kali ya ke em, velas.id donasi gitu. Teman-teman bisa donasi, caranya bisa scan QR atau misalnya transfer manual ke rekeningnya Velas gitu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Bu Rini. Mungkin sekarang kita masuk ke agenda Q&A atau tanya jawab lanjutan tadi dari materi sebelumnya dan juga mungkin ada yang mau bertanya juga nih seputar donasinya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Palupi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin yang pertama saya akan yang sudah ketik di kolom chat ya akan kita bacakan terlebih dahulu. Tapi yang pertama ada titipan tadi dari Ibu Rizka Dianti Putri Dr. Rido. Pertanyaannya adalah waktu hamil pertama usia 25 tahun resus negatif. Kena eklamsi lahiran sesar dengan berat badan anak 1,6 kg di usia 36 minggu. Anak dan suami resusnya positif nih dok. Sekarang umur 30 tahun, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan agar kehamilan kedua tidak mengulangi prematuritas seperti kehamilan yang pertama? Ya, terima kasih. Lagi-lagi ini pertanyaan yang mudah dengan jawaban yang sangat-sangat mudah. Sangat susah maksudnya. Ya. Banyak ya, sepertinya satu konsultasi terlebih dahulu untuk melihat faktor-faktor apa yang waktu kehamilan sebelumnya menyebabkan prematur ya. Tadi sudah didengarkan kalau datanya ini aja nih soalnya nih ya. Kalau soal ujian ini aja nih, preeklamsia ya. Tadi saya dengarkan tadi ada preeklamsia ya. Ada 1.600 pada 36 minggu artinya pertumbuhan janin terhambat ya. Terus kemudian apalagi tadi preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat. Dari situ kita harus cari dulu. Biasanya penyebab preeklamsia yang beriringan dengan pertumbuhan janin terhambat itu terjadi karena ada masalah dari awal ya. Dari sebelum hamil 20 minggu tuh udah ada masalah. Artinya ada masalah pada implantasi eh, apa namanya mudigahnya atau bekal janinnya, blastosisnya itu saat menempel pada rahim ibunya sudah bermasalah. Kita harus cari artinya faktornya bisa ada di ibunya dan di ayahnya dua-duanya ya. Kesehatan faktor-faktor morbiditas atau penyakit atau masalah ya yang bisa harus diselesaikan dulu pada ibunya sebaiknya ditelusuri dari ayahnya juga. Kemudian kita harus lihat ya pada proses implantasinya dan kehamilan awal itu masalahnya apa gitu. Biasanya itu disebabkan suatu masalah komorbiditas pada ibu dan ayah atau ayah ya. Ini belum ngomongin yang resus negatifnya ya. Baru ngomong preterm, PGT dan preeklamsinya ya. Cuma janin terhambat dan preeklamsinya. Harus dicari masalah-masalah faktor pada ibunya. Misal contoh ya, saya nggak bilang bahwa ini masalahnya ya. Bisa saja masalah tadi ada yang sebutkan oleh Ibu Rini tadi autoimunitas ya, seperti lupus, sindrom Sjögren ya. Kemudian ada masalah metabolik endokrin ya, seperti hipotiroid ya, hipovitamin D, hiperprolaktin ya. Hal-hal ini yang harus dicari ya. Apa kira-kira yang bisa menyebabkan itu satu ya, atau ada trombofilia ya, masalah-masalah pada darah gitu ya, atau anemia atau yang lain-lain. Kemudian menyangkut resus negatifnya. Kalau ini hamil pertama dan ibunya negatif, bayinya positif, itu yang kita tautkan ialah penyerangan gitu ya antara sel-sel darahnya itu pada kehamilan pertama mungkin tidak akan menyerang. Namun sudah terlatih pada kehamilan kedua, biasanya bila tidak dievaluasi dan diobati, seringkali menyebabkan pembengkakan atau gagal jantung atau memecahkan sel darah pada bayi yang keduanya nanti janin di dalam rahimnya dan seringkali menyebabkan kematian di dalam kandungan dan atau kematian setelah lahir. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kematian janin ini ya untuk ibu resus negatif dengan suami yang resus positif ya satu awal kita harus memeriksa kira-kira anti D sel darah ibunya itu
atau ayahnya itu masih ada yang berantem nggak di dalam tubuh ibunya, ya, sebelum hamil, ya. Cum test namanya tes cum, ya, direct and indirect cum test, atau sekaligus diperiksa anti D monoglobulin, ya, diperiksa. Kemudian apabila positif di atas kadar tertentu, ntar dokternya akan memutuskan untuk pemberian namanya anti D monoglobulin, ya. Ada merek-merek tertentu yang menghambat agar kekebalan tubuh ibunya itu tidak menyerang janin yang keduanya nanti, ya. Dan ini harus dilakukan satu sebelum hamil, kedua kali disuntik lagi waktu dekat-dekat awal kehamilan, ketiga disuntik lagi dekat-dekat akhir kehamilan, sehingga tidak diserang oleh kekebalan tubuh ibunya. Dan ini memberi kesempatan untuk ibunya mungkin bisa dapat mengalami kehamilan yang lebih aman pada kehamilan berikutnya. Jadi itu yang, kalau datanya baru itu, ya, kalau datanya lebih banyak tentu lebih banyak saya bisa komentarnya. Namun satu itu, ya, kalau memeriksakan faktor-faktor masalah penyakit atau masalah yang ada pada ibunya dan suaminya, kemudian melihat tentang kekebalan tubuh mengenai resusnya, ya, dan pemberian penyuntikan anti imunoglobulin untuk menangkal penyerangan kekebalan tubuh darah ibunya itu terhadap kekebalan tubuh darah janinnya di yang ke depan. Karena bila tidak dilakukan apa-apa, kemungkinan sangat-sangat tinggi untuk menyebabkan kematian pada bayi yang dikandungnya. Oke. Baik, Dokter Dido. Ini tadi Lebih serius ada... tuh jawabannya, lebih serius itu. Oke. Lanjut, kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Shivana yang kebetulan juga pasien dari Dokter Dido di RSCM. Untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab, ya Bu, karena pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi barusan dari Ibu Rizka Dianari Putri. Terus pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah ada jarak kehamilan yang optimal dari kelahiran prematur sebelumnya untuk merencanakan kehamilan berikutnya? Dan jika diperlukan pemeriksaan kesehatan, apakah hanya istri saja atau suami juga perlu melakukan tes kesehatan? Ya, tadi sebagian udah dijawab itu tentang, ya, bukan istrinya saja tapi suaminya juga. Iya. Ya, tentunya, ya. Ya. Terus kedua itu tadi yang pertanyaan sebelumnya, jarak optimal tidak ada. Namun syarat ketentuan berlaku, ya. Kalau mau mulainya boleh 6 bulan, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 5 tahun. Nggak berpengaruh, bisa aja jaraknya 5 tahun tapi tidak diapa-apain, benar nggak? Jaraknya sih jauh, 5 tahun gitu, ya. Tapi tidak dicari sumber masalahnya, tidak ditangani masalah yang ada, tidak dipersiapkan kehamilannya dengan benar. Jadi mubazir 5 tahunnya, ya. Sementara ada yang 6 bulan, mungkin setelah nifas, ya, setelah 6 minggu, setelah 10 minggu, setelah 2 bulan lah, ya. Kemudian dicari tahu, investigasi, konsultasi prakonsepsi, ya, diperiksakan apa yang ada, kemudian ditemukan masalahnya, hanya ditangani, mungkin sampai dengan masalahnya tertangani 1-2 bulan misalnya. Jadi 2 bulan plus 2 bulan lagi 4 bulan, kemudian 4 bulan kelima hamil misalnya. Namun kehamilan yang 5 bulan setelah itu sudah dipersiapkan dengan matang, ya. Itu jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun, namun nggak diapa-apain gitu, ya. Jadi yang optimal sih belum ada. Cuman kalau pada umumnya untuk secepatnya melakukan investigasi, terapi, dan mendapatkan hasil yang cukup untuk mempersiapkan kehamilannya, mungkin minimal itu butuh waktu 6 bulan mungkin, ya. Namun saya katakan tadi, belum tentu lebih lama lebih bagus. Setahun sih, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, jadi minimal mungkin 6 bulan untuk investigasi, namun bukan berarti lebih lama itu lebih baik. Mungkin gitu mungkin. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Bu Ashifa. Selanjutnya, Dok, ini ada Ibu Ismi dari Makassar. Sudah pernah punya riwayat melahirkan prematur sebanyak 3 kali, dan qadarullah anak belum selamat.
Nah, setelah Bu Ismi periksakan ke dokter, ternyata beliau ketahuan adenomiosis. Nah, pertanyaannya, apakah ada korelasinya, Dok, adenomiosis ini dengan penyebab kelahiran prematur selama 3 kali berturut-turut? Apakah harus dioperasi terlebih dahulu adenomiosisnya atau bagaimana? Ya, ini saat ini hot topic juga ya. Tentu kita tahu yang disebut adenomiosis itu suatu jaringan dalam rahim yang biasa terjadi haid endometrium yang masuk terembes ke dalam dinding rahimnya. Ya, ini menyebabkan nyeri haid dan kemudian ini dapat membesar dan salah satu penyebab keguguran berulang atau ketidaksuksesan kegagalan kehamilan berulang itu abnormalitas pada struktur dari rahim. Bisa iya, bisa tidak adenomiosis ini menyebabkan kelainan struktur dari rahimnya ya dan menyebabkan kegagalan kehamilan berulang. Bisa saja tidak. Tentu saat ini dilemanya ialah saya pribadi misalnya ada beberapa pasien saya dengan adenomiosis dan hamil-hamil aja dan nggak masalah. Ada yang dengan adenomiosis yang berulang seperti ya. Saya dan Dokter Kanadi ada sejawat kita, senior sejawat kita juga sedang meneliti ada kemungkinan masalahnya dengan reseptivitas apa ya, cara lapisan rahimnya atau endometriumnya itu menerima kehamilannya. Ya, tidak semua adenomiosis itu akan menyebabkan kegagalan kehamilan. Ya, namun secara teoritis ya kemungkinan besar bisa ya karena struktural ya. Kalau misalnya sudah 3 kali gagal dan ada masalahnya adenomiosis, tergantung adenomiosis tempatnya di mana, sedalam apa, sebesar apa, profil hormonnya seperti apa, dan apakah yang lain-lain penyebabnya, potensi penyebab kegagalan kehamilan berulang ini sudah di um, evaluasi atau belum, dan ditata laksana atau belum. Saya rasa harus komprehensif. Selain bukan pertanyaan bahwa adenomiosis ini perlu dioperasi atau tidak dioperasi, pertama sebelum melakukan operasi atau tidak operasi ngomongin adenomiosisnya, faktor lainnya dicari dulu. Saya selalu katakan hampir tidak pernah suatu masalah itu terjadi karena satu masalah penyebabnya. Ya, biasanya dia multiple. Ya. Dan penilaian yang saya lakukan di RSPM minimal itu 5 sampai 7 hal. 5 sampai 7 masalah. Ya. Harus benar hati-hati karena operasi itu masalah yang paling mudahnya. Benar ya? Malah potong-potong aja itu gampang. Potong, angkat. Operasi itu yang mudahnya dari tata laksana. Yang sulit ya menentukan apa yang harus kita lakukan langkah ke depannya tentunya. Dan biasanya mungkin komentar saya ini mungkin ya, sebelum kita memutuskan menyalahkan sesuatu kondisi menjadi satu penyebab tunggal, seringkali yang ditemukan di lapangan ialah hampir semuanya, kalau pengalaman saya pribadi, 5 sampai 7 penyebab untuk kegagalan kehamilan berulang. Itu mungkin. Dan saya sarankan, kalau ibu ini tempatnya dari Makassar ya, kemarin ya, di Makassar itu ya, ada beberapa yang memang sudah ahlinya. Mereka dulu juga berbarengan belajar sama saya, sama kita, ya. Berbarengan belajar juga, mereka juga banyak pengalaman-pengalaman di luar negeri, juga tentang penanganan preterm, kegagalan berulang. Itu mungkin boleh ya, saya sebutlah aja namanya deh. Ya, karena mungkin di Makassar, mereka tentu staf di Universitas Hasanuddin, ya. Ada Dokter Maisuri, ya. Ada Dokter Nanda Mardia, ya, yang saya rasa pemikirannya, jalan pikirannya sudah sangat advance untuk menangani hal-hal ini, ya. Dan apa yang dievaluasi, karena kalau misalnya tidak, yang dievaluasi kan lumayan luas ya gitu ya. Eh, Penting saya rasa, itu tips saya mungkin ya. Sudah ada kok di Makassar ahli-ahli ini. Silakan berkonsultasi dulu. Oke, baik, terima kasih dok. Lalu pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Ibu Iren dari Pontianak. Beliau saat ini sedang hamil bayi kembar dok. Lalu Obgyn mengatakan biasanya kehamilan bayi kembar ini lebih beresiko untuk lahir prematur. Nah, sebagai bukan pencegahan ya, mungkin lebih tepatnya penanganan untuk hamil bayi kembar, apakah ada khusus penanganannya dok dibanding anak yang lahir tunggal? Ya, terima kasih. Pertama kita harus satu mindset, bayi kembar. Bayi kembar itu abnormal. Ya, mungkin belum pernah ada yang mendengarkan perkataan ini ya. Oh, kembar, kembar lucu gitu ya. Kita harus tahu ini bukan sesuatu yang normal. Walaupun dengan keturunannya juga ya. Normal itu kan artinya
di mana populasi selayaknya secara umum dengan outcome yang terbaik dan standar gitu ya. Abnormal itu kenapa dibilang abnormal? Karena awalnya itu terjadi karena waktu saat pembelahan sel, waktu ada calon kehamilannya atau mudigah atau blastosisnya itu membelahnya terlambat sehingga terjadi kembar ya, atau memang sengaja ya dengan bayi tabung ya dimasukkan embrio gitu ya. Jadi tidak yang natural. Artinya pasti suatu kehamilan yang multiple atau kembar pasti merupakan suatu kehamilan resiko tinggi ya. Jadi tidak ada resiko kehamilan multiple ya. Jadi pasti tata laksananya khusus tentunya ya. Dari perkembangan kurva-kurva untuk mengawasi perkembangan janinnya, kemudian panjang leher rahimnya, pencegahannya, persiapannya itu tentu berbeda dengan kehamilan tunggal. Uh, dan kurva persalinan normalnya pun berubah ya, atau kehamilan normalnya. Artinya bayi-bayi tersebut cenderung lebih kecil dari counterpartnya yang singleton atau kehamilan tunggal. Lahirnya cenderung lebih preterm pada keadaan normal pun ya. Keadaan normal pada abnormal maksudnya. Keadaan normal pada kehamilan multiple ya. Cenderung misalnya kalau lahiran tunggal itu 37 sampai 40 minggu, kehamilan multiple itu mungkin ya lebih dini. Semakin banyak isinya, kalau dua isinya mungkin lahirannya biasa antara 35 minggu sampai 37 minggu ya. Kalau misalnya dia kembar 3, mungkin lahirannya antara 31 sampai 34 minggu, yang optimalnya aja sudah berubah, bergeser gitu ya. Jadi hampir tidak ada tuh kehamilan triplet yang lahir 38 minggu gitu ya, Dokter Agung. Bu Palupi ya. Mereka rata-rata bahkan di RSCM tuh rata-rata yang triplet itu lahir maksimum banget tuh 35 minggu tuh kita pernah pengalaman ya. Namun umumnya banyak yang harus kita lahiran 32 minggu. 32, 33 ya. Sekitar waktu itu ya, dan tidak sedikit yang 31 minggu juga. Jadi dari sisi bahwa kita bisa tahu ke depannya akan melahirkan cenderung preterm atau prematur, sebaiknya melakukan pemeriksaan antenatalnya dengan ahli atau di fasilitas yang berkompetensi dan memiliki NICU ya. Mungkin Pontianak tuh Sudarso ya, Rumah Sakit RSUD Sudarso ya. Ya kemarin saya berkesempatan juga kemarin ketemu dengan tim dari Sudarso. Mereka sih sangat berkomitmen ya untuk KIA ya, dari gubernurnya, dinas kesehatannya ya, dan direkturnya itu alat-alat canggih kayaknya mulai ada tuh ya. Saya kemarin kunjungan ke sana lihat ada kamar operasinya ya, ICU-nya ya. Mungkin mengenai ininya saja, perinatologinya ya. Walaupun belum ada feto maternal saya tahu di situ. Namun banyak teman-teman yang senior-senior yang kompeten untuk menangani kehamilannya ya, cukup menangani kehamilannya dan saat persalinannya. Namun mungkin harus dari sekarang-sekarang, artinya jangan pas dekat lahir. Tentu nanti ada kesulitan-kesulitan yang klasik lah ya, sulit mendapatkan NICU dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik dok. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Rini Mayasari dari Velas. Cukup teknikal nih dok. Jadi kenapa ya dok kalau di Indonesia itu preeklamsia itu tidak dirawat, tidak disarankan untuk dirawat. Sedangkan pengalaman dari Ibu Rini waktu preeklamsia di New Zealand ya Bu ya, begitu didiagnosa tegak langsung rawat inap bahkan diawasi oleh tim medis selama 24 jam. Kira-kira ini hanya perbedaan regulasi saja dok atau ada faktor khusus di Indonesia nih dok? Ya, baik, terima kasih. Satu, mungkin saya akan nyatakan bahwa preeklamsia berbagai spektrum tentunya ya. Spektrum tuh jenisnya ya, itu sama kayak sakit gitu, sakit ringan, sedang, berat, gitu kan berbeda ya. Yang tentu kita batuk flu sama COVID pneumonia beda ya. COVID pneumonia dirawat, saturasi turun. Pneumonia ringan dengan saturasi tidak turun mungkin bisa rawat di rumah ya, rawat jalan. Batuk pilek mungkin bisa beli obat di warung gitu, kasarnya ya. Sama seperti preeklamsia, kita ada preeklamsia saja di mana tensi tidak di atas 160/110, pada laboratorium tidak ada abnormalitas pada organ, hanya hipertensi misalnya 150/90 gitu ya, yang dimulai di atas 20 minggu kehamilan, itu tidak ada indikasi rawat. Itu di seluruh dunia sih, dengan kita berpatokan pada penelitian-penelitian di Commonwealth ya, di New Zealand, Australia, Inggris, Amerika Serikat, semuanya di Eropa tidak ada yang dirawat. Ya.
kecuali memang udah dekat lahiran ya, udah 38 minggu misalnya gitu ya, dirawat untuk mengawasi persalinan gitu ya. Di mana yang diindikasi rawat ialah preeklamsi dengan perburukan ya, atau hipertensi yang sebelum hamilnya ibunya udah hipertensi kemudian memburuk gitu ya. Tensi di atas atau sama dengan 160/110 ya, ada protein dalam urinnya disertai dengan perburukan laboratorium, bisa salah satu antara perburukan ginjal, perburukan liver, paru-parunya terendam, atau dengan keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, tensi tidak teratur, baru merupakan suatu indikasi untuk perawatan seperti itu. Jadi saya rasa yang ibu yang pengalaman di New Zealand itu mungkin preeklamsi dengan perburukan, namanya preeklamsia with severe feature, merupakan indikasi perawat. Namun preeklamsia atau hanya hypertension in pregnancy atau pregnancy induced hypertension bukan merupakan suatu indikasi untuk perawatan. Terima kasih. Oke, baik dok. Masih boleh dilanjut ya dok ya, masih ada pertanyaannya nih dok. Dari Ibu Sofi dari Malang, pertanyaannya saya pernah Dua melakukan lagi aja ya. FNAB dan hasilnya adalah reaktif hyperplasia. Nah, pertanyaannya masih sama sih dok, apakah dengan riwayat seperti ini beresiko untuk merencanakan kehamilan berikutnya? Pertanyaan saya balik, mungkin FNAB-nya FNAB apa? FNAB tiroid kah? FNAB apa nih? Oh, oke. Mungkin Ibu FNAB Sofi apa? nanti bisa Ya. dijawab di kolom chat atau open mic ya, Ibu FNAB Sofi. payudara, FNAB tiroid, FNAB Oke. kanker yang lain. Ya. Nah, lalu kita beranjak sambil menunggu jawaban Ibu Sofi. Mungkin ada dari, aku pilih satu lagi ya dok. Agak panjang nih di kolom chat. Mungkin yang pertama dari Ibu Arifah Fatatin. Oke dok, jadi Ibu Arifah sudah saat promil anak kedua didiagnosa inkompetensi serviks. Nah, untuk pertanyaannya, apakah harus ada yang dipantau secara rutin dok supaya serviksnya ini tidak mengganggu kehamilan yang kedua? Baik, kalau itu mungkin evaluasinya harus sebelum hamil, dilihat dulu leher rahimnya, panjang serviksnya berapa, lunak atau tidak. Kemudian pada awal kehamilan, trimester 1, antara 11-13 minggu, diukur lagi, dievaluasi. Apabila pendek atau ada pembukaan saat antara 11-13 minggu, maka akan diputuskan dilakukan penjahitan dari leher rahim, namanya circlase. Circlase ini keputusannya tergantung bagian leher rahim yang bawah atau atas, yang terbuka atau menipis. Apabila yang di bawah, terapi terbaiknya selain progesteron juga penjahitan leher rahim dari bawah. Kalau misalnya di bagian atasnya dekat perbatasan rahim dan leher rahim, tentu baiknya melalui tindakan sayatan di abdomen ya, di perut, seperti operasi kecil, operasi sesar kecil, kemudian dijahit leher rahimnya. Kita namakan ini transabdominal circlase, ya, disertai dengan progesteron. Kemudian apabila itu sudah dilakukan pada kehamilan-kehamilan awal 13-14 minggu, dievaluasi ulang antara 18-24 minggu, leher rahimnya secara berkala dan kontrol teratur sesuai dengan keadaan ibunya kepada dokter spesialisnya untuk dilihat panjang serviksnya tetap sama atau memendek atau dan lain-lain. Mungkin perlu tambahan antikontraksi, peningkatan dosis progesteron ya untuk dievaluasi. Biasanya targetnya kalau misalnya sudah sampai 34 minggu atau 36 minggu dilepas jahitannya. Atau kadang-kadang dilepas sendiri ya untuk memperbolehkan persalinan normal atau seksio cesaria seperti itu. Oke, baik dok. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Sofi yang dari Malang. Itu lymphadenitis dok, kelenjar di leher. Oh Untuk ya, lymphadenitis FNAB lymphadenitis harus tahu dulu hiperplasia. Kalau dia bukan suatu neoplasia atau kanker ya, hiperplasia, kita harus lihat dulu grade-nya seperti apa ya. Kalau misalnya merupakan suatu keganasan atau merupakan suatu metastasis atau persebaran dari suatu tumor atau kanker, tentunya harus dipertimbangkan baik-baik ya. Kanker bukan berarti ibu yang dengan kanker atau hiperplasia itu tidak boleh hamil, namun bila semua terkontrol, syarat ketentuan berlaku, mungkin dokter ahlinya akan lebih tahu, baru diperbolehkan hamil. Sebelum itu sih saya sarankan kontrasepsi atau KB dulu sebelum tertangani.
Namun apabila ternyata sudah jinak dan terkontrol, contohnya yang ekstrim lah, kanker apapun lah, limfoma, leukemia, kronik, CML, non-Hodgkin, dan lain-lain lah ya. Atau bahkan paling ringan mungkin limfadenitis TBC gitu ya. Kalau sudah tertangani, tentu silakan diperbolehkan hamil dengan pengawasan-pengawasan ketat di tersier mungkin ya. Mungkin ya harus konsultasinya dengan dokter-dokter penyakit dalam yang subspesialistik, ya, hematologi onkologi, ya, atau infeksi, reumatologi, bersama dengan dokter fetomaternal seperti itu ya. Namun kalau misalnya sudah benar-benar baik ya bisa dari awalnya asal diawasi, saya rasa bisa mungkin untuk mendapatkan outcome kehamilan yang baik seperti itu. Tergantung sudah ditangani atau belum, ada selesai belum gitu masalahnya intinya gitu sih. Oke, baik dok. Mohon izin dokter Dido ini menutup sesi Q&A kita yang terakhir. Saya bacakan pertanyaan yang terakhir juga. Cukup panjang ya dok, boleh disimak juga di kolom chat. Assalamualaikum dok, izin bertanya dan bercerita dulu. Saya 2 minggu yang lalu, tepat tanggal 19 Januari 2024, melahirkan secara sesar di usia kehamilan 27 minggu, anak pertama. Sekarang bayi saya lagi berjuang di NICU dengan berat lahir 900 gram. Riwayat kehamilan saya dari awal usia kehamilan 8-16 minggu saya ngeflag dan berhenti flag di usia kehamilan 16 minggu. Sampai di usia kehamilan 26 minggu 3 hari, saya pendarahan dan kontraksi. Dirawat 3 hari di rumah sakit, diberikan pematangan paru dan kontraksi tidak berujung hilang. Harus dilahirkan tepat di usia kehamilan 27 minggu. Apakah ada hubungannya dengan saya bekerja sehingga kelelahan dengan kontraksi dini yang saya alami? Dan jika kedepannya saya berencana hamil lagi, apakah harus ada pemeriksaan secara khusus agar tidak terjadi lagi persalinan prematur? Dari Sebenarnya Ibu Deniza pertanyaannya Haifa. spesifik tapi tidak spesifik ya. Ya, pertanyaannya spesifik, cuman nggak spesifik ya. Ini terjadi mungkin pada 90% persalinan prematur ya. Seperti itu ya. Memang udah ada tanda-tanda dari awal trimester 1, trimester 2 akhir, flag-flag ya, terancam keguguran, diberikan progesteron misalnya ya. Terus kemudian pada trimester 2 akhirnya dirawat ya, trimester 3 awal dirawat, kontraksi tidak berujung berhenti, sudah terjadi perjalanan atau proses persalinan pretermnya. Ya, itu kita pertama hubungannya ada atau tidak itu tergantung. Kita harus singkirkan dulu penyebab lain yang langsung ya. Tapi penyebab peradangannya apa? Jangan-jangan nggak ada ngaruhnya tuh kerja nggak kerja dengan orang radangnya nggak diobatin misalnya. Ya, ada sesuatu radang tidak diobati, mau kerja nggak ngaruh, bisa tiduran di rumah seharian semalaman tetap saja terjadi misalnya ya. Namun kalau misalnya sudah kita temukan faktor-faktornya kita tangani ya, dan membuktikan bahwa ternyata kalau kita tidak terlalu stres, lebih banyak istirahat, mengurangi kontraksinya, ya jawabannya ya bisa saja terlalu capek bekerja itu tidak menyebabkan menjadi salah satu faktor yang penentu meningkatkan risiko untuk terjadinya kontraksi sehingga terjadi persalinan preterm. Jadi tidak selalu kita salahkan, ini yang saya katakan tadi ya, jangan terlalu mudah kita mengambil hitamkan suatu masalah satu. Bukan hanya pekerjaan saja, apa saja. Misalnya, wah ini gara-gara keputihan nih, oh ini gara-gara saya COVID nih. Gitu ya. Biasanya hal-hal kalau kita cari itu antara 5-7 penyebabnya. Jadi belum selesai juga tuh pada persiapan kehamilan berikutnya, belum selesai juga kalau ternyata, oh saya udah berhenti kerja dok, misalnya. Ya kalau berhenti kerja tapi maaf ada masalah lain yang belum tertangani ya tidak terlalu ini ya. Artinya ada pemeriksaan-pemeriksaan spesifik yang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokternya yang ibu percaya. Itu saya rasa penting untuk dievaluasi dulu penyebab-penyebab dan faktor-faktor risiko yang menyumbangkan ke kejadian tersebut untuk mencegah kejadian persalinan preterm pada kehamilan berikutnya. Oke. Baik, Dokter Dido, Bapak Ibu semua, mungkin memang masih banyak pertanyaan, tapi semoga di waktu yang akan datang Dokter Dido bisa kembali memaparkan di komunitas prematur Indonesia. Terima kasih banyak Dokter Dido atas waktunya. Sebelum kita tutup sesinya Dokter Dido, saya mau minta closing statement nih Dok, penguatan atau pesan untuk para orang tua bayi prematur. Silahkan Dok. Ya baik, terima kasih semuanya untuk kasih kesempatannya dari komunitas prematur Indonesia, dari Dokter Agung ya. Teman baik saya, kemudian dari Bu Rini, dari yang bersinergi dengan Komunitas Prematur Indonesia, dari Velas. Semoga pemaparan hari ini dan diskusi kita hari ini dapat memberi manfaat satu untuk membuka jalan
tahu apa itu pesanan preterm dengan penjelasan yang tadi lebih ringan untuk menjadi apa yang menjadi penyebabkan pesanan preterm dan tahu untuk mencari pertolongan dan masih ada teman-teman lain dan komunitas tidak hanya nakes yang dapat membantu membuka pikiran agar mengakses fasilitas-fasilitas konsultasi untuk mencegah ke depannya dan menurunkan angka kematian bayi ya terutama dan kesehatan bayi akibat persalinan preterm ini di Indonesia. Mungkin itu saja ya. Tidak ada solusi yang sangat mudah. Kalau enggak seluruh dunia udah turun ya semuanya pretermnya. Tips bukan makan apel gitu enggak ya. Makan apel sehari bukan seperti itu. Semoga kita bisa sama-sama memainkan peran kita sebagai stakeholder generasi Indonesia ke depannya. Terima kasih. Oke, baik Dokter Dido. Mungkin setelah ini ada kegiatan lagi. Sebelum dokter pamit, kita izin foto bareng dulu kali. Setelah itu akan saya serahkan ke Ibu Valeska. Oke, baik. Mungkin untuk rekan-rekan yang bergabung di Zoom, boleh kita open kamera sebentar. Kita dokumentasikan momen ini. Boleh Bapak Ibu yang memungkinkan kita open kamera dulu. Wah, cantik-cantik nih. Dari tadi nggak open cam. Sambil ngurus anak ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting materinya bisa kita serap dengan sempurna. Oke? Ada lagi Bapak Ibu yang mau buka kamera? Kami tunggu. Oke. Silakan, mungkin Dokter Agung boleh dibantu untuk ambil foto. Ya baik, saya ambil foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Yes, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Dido. Terima Apabila kasih ya mau semuanya ya. ya, Terima kasih selanjutnya, banyak, Dokter baik. Rido, Bang Rido, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Valeska. Terima kasih Dokter Rido, terima kasih Bapak Lupi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara dan kegiatan kita hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin mengumumkan pertanyaan terbaik tadi yang sudah terpilih. Untuk 3 pemenang pertanyaan terbaik ini ada dari Ibu Shivana, Ibu Deniza, sama Ibu Ismi Sriwahyuni. Saya ucapkan selamat untuk ketiga pemenang pertanyaan terbaik hari ini. Untuk klaim hadiahnya mungkin gimana dok sistemnya? Boleh di japri ke DM Instagram @prematurindonesia ya. Nanti disertakan alamatnya untuk dikirimkan. Oke. Yeay. Baik, Alhamdulillah rangkaian acara hari ini sudah selesai dengan materi yang begitu daging ya gitu. Ternyata kita harus aware juga nih bahkan dari sebelum kehamilannya gitu. Kita harus memperhatikan segala macam aspek dan pertimbangan-pertimbangan utamanya yang pernah melahirkan bayi prematur. Baik, Alhamdulillah semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya ingin berterima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Rini juga dari Velas dan utamanya dari Dokter Agung bersama Komunitas Prematur Indonesia. Izinkan saya menutup webinar hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Selamat berakhir pekan. Nah, terima kasih Bu Assalamualaikum. Rini, terima kasih Bu Valeska, Bu Palupi, terima kasih.